Pernahkah kamu melihat Ma berperan sebagai orang bodoh? Di bus ada anak yang sama-sama bodoh. Dia mengolok-olok Ma. Tanpa diduga Ma membalasnya. Anak itu membuat wajah sapi. Ma juga membuat wajah sapi. Dan memamerkan ototnya. Alhasil dia mencopotkan pegangan di bus. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Orang itu menakutkan. Nak, kamu lemah sekali. Sejak kecil, Ma menyukai gulat tangan. Impiannya adalah juara dunia. Tidak ada yang tahu apa makanannya. Ketahuilah berkat kekuatan tangannya, dia memenangkan kejuaraan panco yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak bisa main lagi. Kamu hanya bermain curang. Ma tidak menurut. Dan memukul lawan. Lalu di-ban dari kompetisi itu. Untuk mencari nafkah, dia bekerja sebagai satpam di supermarket. Tapi meski dia bekerja sebagai satpam supermarket, dia masih imut. Dia makan roti dan menerima telepon dari sahabatnya. Katanya Korea akan mengadakan pertandingan panco. Hanya perlu mencapai final untuk mendapatkan tiket ke kejuaraan panco dunia. Itu mengguncang hatinya. Menjadi satpam saja tidak cukup. Ma mengajak sahabatnya makan. Setelah kembali ke Korea, dia pergi makan dan minum bersama Ji-cha. Saat itu ada pasangan yang membawa anak mereka untuk menyapa. Ma baru tahu ini perayaan bulan penuh anak. Ji-cha mengajak Ma pergi jalan-jalan ke pegunungan. Berapa bayaran untuk berfoto? Bisakah kamu membantuku sedikit? Kalian salah. Aku bukan model. Berapa biaya pengambilan gambar? Ji-cha membawa Ma ke bar. Temanmu tinggal di mana? Apa pekerjaannya? Jangan bicarakan tentangnya. Tinggalkan dia sendiri. Hai, di mana toiletnya? Setelah meninggalkan klub malam, Ji-cha membawanya ke sebuah hotel untuk beristirahat. Ma merasa kasur di sini sangat bagus. Kasur di sini keren banget. Keesokan harinya, Ji-cha membawanya ke kasino para gangster. Mencarikan sponsor untuknya. Dia ingin menunjukkan kemampuan Ma. Ji-cha tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin menggunakan kekuatan Ma untuk menghasilkan uang. Ma bahkan tidak memiliki keuntungan apapun. Tapi demi ketenaran, dia masih bermain hingga akhir. Itu hanya adu panco. Orang-orang itu setua angsa. Seperti yang diharapkan. Lawan hanya seperti burung kecil. Manajer muda menyukainya. Mengacungkan ibu jari dan tersenyum. Agar tidak melewatkan kesempatan, mereka memutuskan untuk berinvestasi pada Ma. Juga memberinya akomodasi mewah. Tapi Ma melihat hotel itu sebagai penjara. Tidak ada tempat bermain seperti kemarin. Saudara, untuk apa kamu menari? Cepat ke sini dan coba mesin pijat. Lupakan saja, mesin pijat hanya untuk menjahit dumbbell. Kursi bagus. Ma baru saja membuat kesalahan. Saat itu bos mengirim pesan. Bos ingin Ma memenangkan pertempuran besok. Lalu kalah pertandingan. Lanjutkan. Lakukan saja perintah bos. Tanpa diduga Ma tertidur. Ji-cha hanya tersenyum melihatnya. Lalu beristirahat. Kali ini Ma pulang. Selain gulat, ada hal lain yang ingin dilakukannya. Yaitu menjenguk ibunya. Berdasarkan ingatan, dia menelusuri jalan. Tapi tidak menemukan ibunya. Hanya melihat dua anak. Dia bertanya. Ternyata anak itu memanggil ibu Ma nenek. Jadi artinya setelah Ma diusir dari rumah, ibunya melahirkan anak lagi. Ma bersembunyi di balik tembok dan menunggu setengah hari. Akhirnya melihat adiknya. Dia mengikutinya pergi ke mall. Sekarang adiknya berbisnis. Kali ini Ro versi Korea datang lagi. Melihat apa yang Ma lihat. Paman, bajingan, apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Sebelum pertandingan, Ji-cha mengajaknya makan makanan lezat. Apakah kamu yakin aku bisa memakannya? Ini sup kimchi. Paman, ini makanan asli Korea. Makanlah dengan baik. Silahkan coba memakannya. Lebih baik mati kelaparan. Setelah mengatakan itu, dia langsung memakannya. Ingat, pertandingan kedua harus kalah. Aku tahu beberapa trik membuatmu tidak nyaman. Tapi ini Korea. Ini adalah bisnis. Semakin dia memilihmu. Apakah kamu mendengarkanku? Aku ingin pesan satu lagi. Sebentar lagi waktunya kontes. Ma memenangkan pertandingan pertama. Yang kedua dia menang lagi. Astaga. Kenapa kamu melakukan ini? Hei bajingan. Dia mau memberi Ma pelajaran. Alhasil dia dilempar jatuh. Ternyata tadi Ma melihat bos menggoda adik perempuannya. Jadi dia memutuskan untuk berhenti. Melihat Ma yang tidak bisa diajak berbicara, Ji-cha pergi menemui adik Ma. Apakah kamu roh rubah? Bisakah kamu berhenti memanipulasi Ma? Astaga. Dasar bajingan. Ternyata kamu pria licik. Karena Ma tidak mengikuti kesepakatan, bos kehilangan banyak uang. Dia melampiaskan emosinya ke Ji-cha.
Saat itu Ma muncul. Ma mengalahkan para bawahan. Alhasil mereka dilaporkan ke polisi. Mengapa kalian harus menangkap kita? Apakah kita terlihat seperti preman? Bukan kamu, tapi dia. Aku keturunan Portugis. Dan dia adalah olahragawan Panco. Kali ini dia datang untuk menaklukkan Korea. Setelah mendengar kabar itu, polisi langsung mengajaknya bertanding. Alhasil dia dikalahkan dengan mudah. Tapi itu membuat Ma sulit untuk pergi. Kamu tinggal di sini untuk adu Panco. Paman, untung adiknya tepat waktu membawa peninggalan ibunya ke kantor polisi. Di dalamnya ada kertas kelahiran dan foto masa kecil Ma. Ternyata ibu meninggal karena kanker. Karena menyinggung bos, keduanya tidak punya tempat tujuan. Jadi mereka tidur di rumah adik Ma. Dia tidak hanya melakukan adu Panco, tapi juga melakukan banyak permainan sulit. Misalnya, mendobrak pintu. Ma membuat makanan untuk anak-anak. Alhasil makanan itu langsung dimuntahkan. Hentikan. Pergi makan keluar. Oke. Tapi Ma tidak punya uang. Alhasil Ma mengajaknya ke restoran prasmanan. Begitu saja hubungan semua orang berangsur-angsur membaik. Mereka jalan-jalan bersama, berfoto bersama, menyinggung bos geng, membuat Ma tidak mendapatkan sponsor lagi. Hanya bisa mengikuti lomba Panco sederhana. Tapi kemanapun dia pergi, dia selalu menyapu lawannya. Jicha mengundang wartawan untuk menyiarkannya. Lomba disiarkan di televisi, berharap bisa menarik perhatian publik. Tapi setelah setengah bulan tidak ada yang peduli. Jicha terpaksa bertemu dengan bos geng. Bos masih sehat, masih ingin berinvestasi dalam Panco. Kali ini kita masuk, musuh sudah pasti kalah. Nama geng akan populer. Kita gangster, kita tidak membutuhkannya. Jicha melihat pria besar di belakangnya. Pria itu bernama Gonçalo Ramos. Hanya karena melakukan taruhan ilegal, dia ditangkap dan tidak dibebaskan sampai sekarang. Kekuatannya masih sangat bagus. Jicha gagal mendapat sponsor, dan dijatuhkan oleh pria besar. Dari keponakannya dia tahu bahwa ibunya sering mengiriminya email. Di dalamnya ada penyesalan dan perlakuan buruk Ma. Dan ternyata Suyin bukan anak kandung. Dia membesarkan dua anak sendirian. Jadi ibu mengambil ketiganya untuk diadopsi. Lalu mereka hidup bersama seperti keluarga. Berkat itu ibu tidak sendirian lagi. Setelah membacanya, Ma merasa putus asa. Berpikir dia telah menemukan anggota keluarga. Tapi ternyata itu hanya kesalahpahaman. Keesokan harinya, seluruh keluarga pergi mengunjungi makam ibu. Ma menanyakan beberapa hal pada Suyin. Apakah kamu bukan anak ibuku? Kamu benar. Meskipun tidak ada hubungan darah, dia selalu menganggapnya sebagai ibunya. Kami saling menjaga. Sampai dia meninggal, aku sudah cukup untuk menjadi anaknya. Tiba-tiba Jicha muncul. Maukah kamu ikut? Aku selalu menganggapmu sebagai saudara. Tapi kamu hanya ingin memanfaatkanku untuk mencari uang. Apakah menurutmu aku bodoh? Menurutmu ini Portugis? Aku sudah muak. Semua masalah sudah diselesaikan. Ma mulai berlatih. Ototnya semakin membesar. Lihat otot ini. Wow. Ovulasi selalu ya. Bahkan dia bisa menarik mobil. Jicha juga mulai ke arah yang baik. Dia mulai menganalisis lawannya Ma. Di hari pertandingan, dia pergi menemui Ma, memberikan buku rahasianya. Kali ini aku sangat mendukungmu. Melihat Jicha yang begitu tulus, Ma memilih untuk memaafkannya. Ma bersandar pada ototnya yang menakutkan. Kemenangan seperti anak bambu. Lawan selanjutnya adalah Gonçalo. Dia orang yang sadis. Semua lawannya menerima hasil yang mengerikan. Bos berpikir Ma adalah masalah besar bagi mereka. Untuk memastikan kemenangannya, dia memberi uang tunai 1 miliar ke pertemuan itu. Dan bilang jika Ma kalah, kamu akan memiliki 1 miliar lagi. Tapi Jicha sudah berbeda. Dia tidak setuju. Tapi setelah melihat ayah yang akan bangkrut, dia tidak bisa menolaknya. Dia mengambil uang dan menemui Ma. Dia menyuruh Ma untuk kalah di pertandingan itu. Tapi Ma tidak ingin melakukannya. Siapa lagi yang menyuruhmu? Aku pegulat paling terkenal. Aku ingin membuktikan kemampuanku. Ini adalah kesempatan terbaik. Aku lebih suka kalah karena tidak kompeten. Daripada kalah menerima uang. Mengerti? Pergilah kembalikan itu. Kami masih baik. Apakah kamu itu tidak berguna? Jicha menerima pukulan. Karena dia mengambil uang bos dan menolak permintaannya. Untung saat itu Ma muncul. Minggir. Hanya dalam beberapa saat, Ma mengalahkan mereka semua. Pertandingan final memang tak terduga. Lawannya adalah Gonçalo Ramos. Dia adalah orang yang cakap.
juga sangat pintar. Dia memegang jari Ma, dan membuat cedera Ma kambuh lagi. Ma memakai sabuk pengaman untuk terus bermain. Tapi karena cedera, Ma kewalahan menghadapi lawan. Tapi saat dia menoleh dan melihat Su Yin, sebuah ingatan muncul di kepalanya. Ternyata kekuatannya adalah keluarga, kemampuan yang sering ada di cerita Jepang. Hanya perlu ada keluarga di sisinya. Kekuatan Ma langsung meningkat 10 kali lipat. Ma yang dari ambang kekalahan berhasil membalikkan keadaan. Dan akhirnya dia memenangkan pertandingan. Dan berhasil mewujudkan mimpinya. Pada wawancara dia berterima kasih pada keluarganya. Berterima kasih pada mendiang ibu. Karena berkatnya dia punya keluarga baru. Drama juga berakhir. Selain akting Ma yang mengesankan, film ingin mengatakan setiap orang harus menggunakan kekuatan keluarganya. Keluarga adalah satu-satunya hal yang ada. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.